Pada malam itu, langit Makkah terasa berbeda. Angin berhembus lembut, bintang-bintang bersinar terang, seolah menyambut sesuatu yang agung. Di tengah masyarakat Quraisy yang penuh penyembahan berhala, lahirlah seorang bayi yang kelak akan membawa cahaya bagi seluruh dunia. Namanya Muhammad, putra dari Abdullah dan Aminah. Namun, sebelum beliau lahir, ayahnya sudah lebih dulu wafat, meninggalkan sang ibu dengan penuh haru dan sabar. Siapa sangka bayi yatim inilah yang akan mengubah sejarah manusia. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, cahaya memancar dari tubuh beliau hingga menerangi istana-istana di Syam. Malam kelahiran itu jatuh pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Disebut tahun gajah karena saat itu pasukan bergajah Abrahah datang hendak menghancurkan Ka'bah, namun Allah menghancurkan mereka dengan burung ababil, seolah Allah menjaga rumahnya agar sang penjaga risalah bisa lahir dengan selamat. Allah sudah menyiapkan segalanya dari sejak sebelum Rasul lahir. Tidak ada harta, tidak ada ayah, tapi kasih sayang Allah selalu bersama beliau. Rasulullah kecil tumbuh dalam kasih sayang ibunya Aminah, lalu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Sejak kecil, Muhammad dikenal jujur, sopan, dan penuh adab. Tidak pernah berbohong, tidak pernah menyakiti, bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Sejak muda, Muhammad sudah dikenal satu gelar yang sangat langka di masa itu, Al-Amin, yang terpercaya. Di usia muda, beliau bekerja sebagai penggembala kambing. Tak ada yang istimewa di mata manusia, tapi disitulah Allah mendidiknya, melatih kesabaran, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Ketika beranjak dewasa, beliau mulai berdagang, dan semua orang tahu Muhammad tak pernah curang, tak pernah menipu. Di zaman penuh kebohongan, beliau tetap jujur. Itulah sebabnya Allah mempersiapkannya jadi Rasul yang amanah. Dalam kesibukannya berdagang, Muhammad bertemu dengan wanita mulia, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah wanita terpandang, cerdas, dan berhati lembut. Beliau mempercayakan dagangannya kepada Muhammad dan hasilnya selalu berkah. Kejujuran Nabi membuat Khadijah kagum, hingga akhirnya meminangnya. Dari pernikahan itu, lahirlah cinta yang penuh ketenangan dan keberkahan. Di balik dakwah besar Rasulullah SAW, ada cinta suci yang menenangkan, cinta Khadijah yang meneguhkan hati beliau di masa-masa awal kenabian. Ketika dunia di sekelilingnya gelap oleh syirik, Muhammad SAW mencari cahaya. Beliau sering menyendiri di Gua Hira, merenungi langit, bumi, dan makna hidup. Beliau tidak menyembah berhala, tidak ikut tradisi jahiliyah. Dalam keheningan malam, hati beliau berdoa, "Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang benar." Dan di sanalah, di Gua Hira itu, wahyu pertama akan turun. Tapi itu kisah selanjutnya, nantikan seri. Turunnya wahyu pertama. Malam itu, Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, menatap langit, mencari makna hidup. Sudah berhari-hari beliau berdiam, berzikir, dan bertafakur. Dunia di bawah terasa gelap, tapi hati beliau selalu tertuju kepada Allah. Tiba-tiba, datanglah malaikat Jibril membawa cahaya dan berkata, "Iqra, bacalah." Nabi terkejut, tubuhnya gemetar dan menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Itulah awal dari perubahan besar umat manusia. Wahyu pertama akan segera turun. Dengan lembut tapi tegas, Jibril mendekap Nabi Muhammad dan berkata lagi, "Iqra bismi rabbika allazi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata demi kata itu menembus hati Nabi SAW. Beliau mendengarnya bukan hanya dengan telinga, tapi dengan seluruh jiwanya. Di Gua Hira itulah wahyu pertama turun dan dunia yang gelap mulai diterangi cahaya. Setelah wahyu pertama turun, Nabi pulang dalam keadaan gemetar. Beliau berkata kepada Khadijah, selimuti aku, aku takut atas diriku." Dengan penuh kasih, Khadijah menenangkan beliau, "Demi Allah, engkau tidak akan disia-siakan oleh Tuhanmu. Engkau selalu menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, dan berkata jujur." Dari pelukan cinta Khadijah, lahirlah ketenangan pertama seorang Nabi, dan dari situlah dakwah Islam dimulai. Setelah wahyu turun, Rasulullah tidak langsung berdakwah terang-terangan. Beliau memulainya dengan diam, penuh kebijaksanaan. Selama 3 tahun pertama, Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau mengajak orang-orang terdekat, sahabat yang hatinya bersih dan lembut. Di antara mereka, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Khadijah. Mereka adalah orang-orang pertama yang menerima Islam tanpa ragu. Dari rumah kecil di Makkah, cahaya Islam mulai bersinar, perlahan tapi pasti menerangi hati manusia. Setelah 3 tahun berdakwah diam-diam, turun perintah Allah
Allah, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Syafa, memanggil kaumnya dengan suara lantang, "Wahai kaum Quraisy, seandainya aku kabarkan ada pasukan di balik bukit ini, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta." Lalu beliau berkata, "Maka ketahuilah, aku diutus untuk memperingatkan kalian sebelum datang azab yang pedih." Kalimat itu mengguncang Makkah, dan sejak saat itu dakwah Islam dimulai secara terbuka. Namun ketika kebenaran disampaikan, tidak semua hati mau menerimanya. Kaum Quraisy mulai mengejek, menghina, bahkan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menuduh beliau penyihir, pemecah belah keluarga, bahkan gila. Namun Rasulullah tetap sabar. Beliau tidak membalas dengan amarah karena beliau tahu tugasnya hanyalah menyampaikan. Dakwah Islam baru saja dimulai, tapi ujian sudah begitu berat. Namun di balik semua itu, Allah menyiapkan kemenangan besar. Ketika cahaya Islam mulai menyebar, kaum Quraisy justru semakin keras menentang. Mereka membuat perjanjian kejam, memboikot seluruh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tak ada yang boleh berdagang, menikah, atau berbicara dengan mereka. Selama 3 tahun, Rasulullah dan para sahabat terkurung di Syib Abu Talib, lembah sunyi di pinggir Makkah. Suara anak-anak menangis karena lapar, daun-daun kering jadi makanan mereka. Namun iman tak pernah padam, karena mereka tahu pertolongan Allah pasti datang. Ujian belum berakhir. Setelah pemboikotan berakhir, datanglah kesedihan yang paling dalam. Dalam tahun yang sama, 2 orang terdekat Rasulullah wafat. Abu Thalib, paman yang selalu melindunginya, dan Khadijah, istri yang menenangkan hatinya. Dunia seolah runtuh di depan mata, tapi Rasulullah tetap sabar karena beliau yakin bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah tahun kesedihan, tapi juga tahun keteguhan karena iman beliau tak tergoyahkan. Ketika Makkah menolak, Rasulullah berjalan kaki ke Taif, berharap hati mereka terbuka untuk Islam. Namun yang beliau dapat hanyalah ejekan dan lemparan batu. Kaki Rasulullah berdarah, tubuhnya luka, tapi lidahnya tetap berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak tahu." Bahkan di saat disakiti, beliau masih memohon ampun untuk mereka. Di balik luka di Taif, Allah sedang menyiapkan hadiah besar, Isra dan Mi'raj. Setelah masa kesedihan, Allah memberi hiburan kepada kekasihnya, sebuah perjalanan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Suatu malam, saat Nabi tidur di dekat Ka'bah, malaikat Jibril datang, membelah dada beliau, membersihkannya dengan air Zam-Zam. Kemudian dibawalah beliau dengan burak, seekor hewan putih yang cepat seperti kilat, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam sekejap mata di sana, Rasulullah menjadi imam bagi para nabi. Itulah permulaan Isra, perjalanan malam penuh keagungan. Dari bumi ke langit, Rasulullah melangkah menuju hadirat Allah. Dipandu Jibril, beliau naik dari langit pertama hingga langit ke-7. Setiap langit menyambut beliau dengan para nabi, Adam, Isa dan Yahya, Yusuf, Idris, Harun, Musa, hingga Ibrahim. Masing-masing mengucap, "Selamat datang wahai Nabi yang saleh, wahai saudara yang saleh." Itulah malam ketika langit menyambut utusan terakhir Allah. Perjalanan itu bukan sekadar keajaiban, tapi tanda cinta Allah kepada Rasulnya. Di puncak perjalanan Mi'raj, Rasulullah menerima hadiah yang akan menjadi penghubung antara manusia dan Allah. Di Sidratul Muntaha, Allah memerintahkan salat 50 kali sehari, namun dengan rahmatnya, melalui permintaan Nabi Musa, salat itu dikurangi hingga 5 waktu, tapi pahalanya tetap 50. Itulah bukti cinta Allah kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'raj bukan sekadar mukjizat, tapi tanda bahwa setiap sujud kita adalah undangan menuju langit. Ketika cahaya Islam semakin kuat, kaum Quraisy merancang rencana paling kelam, membunuh Rasulullah. Para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwa. Mereka sepakat memilih pemuda dari setiap kabilah untuk menyerang rumah Rasulullah sekaligus agar darahnya ditanggung bersama. Namun Allah telah menyiapkan pertolongannya. Jibril datang memberitahu Rasul untuk hijrah. Di malam itu, Ali bin Abi Thalib tidur di tempat beliau, menggantikan posisi Rasul dengan keberanian luar biasa. Bahkan ketika musuh mengepung rumahnya, Rasulullah melangkah pergi dengan memuji Allah. Saat malam kegelapan menutup kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bergegas menuju Gua Tsur, sebuah gua kecil di puncak bukit terjal. Perjalanan menanjak itu bukan hanya menguji fisik, tetapi juga iman. Begitu mereka tiba, Abu Bakar langsung berkata, "Biarkan aku masuk terlebih dahulu ya Rasulullah. Bila ada sesuatu di dalam, biarlah aku yang terkena." Ia memeriksa setiap sudut, menutup lubang-lubang gua dengan kain, dan sebagian dengan tubuhnya sendiri. Di sanalah mereka bersembunyi, di dalam ruang gelap yang hanya cukup untuk duduk meringkuk. Sementara itu, pasukan Quraisy yang murka mengejar jejak kaki mereka terdengar semakin dekat, sampai-sampai Abu Bakar berbisik, "Wahai Rasulullah, jika mereka hanya menundukkan
menundukkan kepala, pasti mereka melihat kita. Rasulullah menjawab dengan tenang, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah mengutus penjagaan yang tak masuk akal bagi para pengejar. Laba-laba membuat jaring tebal menutupi pintu gua. 2 burung merpati membuat sarang di tepi lubang. Batu-batu di depan gua tampak seperti tak pernah tersentuh manusia. Ketika Quraisy berdiri tepat di depan gua, mereka berkata, mustahil mereka masuk, sarang laba-laba ini sudah lama, dan mereka pun pergi. Di dalam gua, salah satu lubang yang ditutup Abu Bakar ternyata berisi hewan berbisa. Ia digigit tapi tidak bergerak karena takut membangunkan Rasulullah yang sedang tidur di pangkuannya. Air matanya menetes karena rasa sakit, dan saat itu Rasulullah terbangun. Rasulullah mengusap luka itu dan berdoa hingga sakitnya hilang. Selama 3 hari mereka bertahan di sana. Makanan dan berita disuplai oleh Asma binti Abu Bakar yang mengantar makanan sambil merobek sabuknya sehingga ia dijuluki Jatun Nithaqain, perempuan dengan 2 sabuk. Abdullah bin Abu Bakar yang membawa informasi terbaru dari Makkah. Amir bin Fuhairah yang membawa kambing untuk menghapus jejak kaki mereka. Di hari ketiga, ketika situasi aman, mereka keluar sebelum subuh. Rasulullah memandang Makkah dari kejauhan dan berkata lirih, demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Jika bukan karena kaummu mengusirku, aku takkan meninggalkanmu. Dan dari perjalanan itulah hijrah ke Madinah dimulai, perjalanan yang menandai lahirnya peradaban baru.